Just a touch of your love is enough to knock me off of my feet. Oh, we just a touch of your love, just a touch of your love. Hai, perkenalkan nama saya Hana Marianti dari kelompok 7. Saya di sini ingin menjelaskan tentang uang dan institusi keuangan. Saya di sini bersama rekan saya, Fanny. Hai, perkenalkan nama saya Fanny Kurniawati. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Sistem keuangan modern dengan uang kertas, uang logam, cek dan kartu kredit tidak tercipta dalam sekejap mata. Uang sebagai alat pembayaran yang sah tidak tercipta dalam waktu yang sekejap. Diperlukan waktu berabad-abad lamanya sampai orang menemukan sistem keuangan seperti pada zaman modern sekarang ini. Melihat semakin berkembangnya uang dan semakin banyaknya peredaran uang di negara kita, sangatlah penting adanya lembaga keuangan negara yang mengaturnya. Apakah itu sebagai tempat penyimpan ataupun meminjam guna membuka usaha demi meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tidak terlepas dari kaitannya dengan perekonomian suatu negara. Bab 2. Pembahasan. Sejarah uang. Pada zaman dahulu, orang-orang memperoleh segala yang dibutuhkan dengan sistem barter. Barter adalah barang yang ditukar dengan barang yang lain. Namun, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan. Seperti kita ingin menukar barang dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama dengan nilainya. Kemudian, ditemukan sistem transaksi, yaitu dengan emas, perak, tembaga, besi, dan mutiara. Akhirnya ditemukanlah uang, karena uang itu bisa menjadi segala bentuk komoditas atau benda apapun yang dijadikan standar nilai tukar dengan bentuk perbandingan yang relatif stabil pada nilai barang lain dan berlaku universal bagi masyarakat pelaku ekonomi seluas-luasnya. Fungsi uang. Uang berfungsi sebagai alat tukar-menukar, di mana uang adalah sebagai perantara di antara mereka, kemudian sebagai satuan hitung. Satuan hitung menunjukkan nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar, dan besar kekayaan yang bisa dihitung dari penentuan harga barang tersebut. Lalu sebagai alat penimbun kekayaan. Pastinya sebagian orang ada yang menyisihkan dan menabung uangnya untuk di masa yang akan datang. Serta uang juga berfungsi sebagai alat pembayaran hutang. Dengan adanya uang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai ataupun angsuran. Nah, sekarang kita masuk ke materi jenis-jenis uang. Yang pertama ada jenis uang berdasarkan bahannya. Ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada uang logam dan yang kedua uang kertas. Uang logam ini terdiri dari emas, perak, dan logam ataupun perunggu. Contohnya seperti uang Rp500 ataupun uang Rp1.000 yang logam. Dan yang kedua ada uang kertas. Ini terbuat dari lembaran yang terbuat dari kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Contohnya seperti uang Rp100.000, uang Rp50.000, dan yang lainnya. Yang kedua, berdasarkan nilainya, uang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, uang bernilai penuh, dalam artian nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Yang kedua ada uang bertanda atau token money. Apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Misalnya untuk membuat uang Rp1.000, pemerintah mengeluarkan biaya Rp750. Yang ketiga ada jenis uang berdasarkan kebutuhan perdagangan perekonomian. Ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada uang giral dan yang kedua ada uang kartal. Uang giral ini uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan seperti deposito, giro, ataupun telegraphic transfer. Dan yang kedua ada uang kartal. Uang kartal ini adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Jadi uang kartal ini seperti uang logam ataupun uang kertas yang biasanya kita gunakan untuk transaksi setiap harinya. Sebagian besar orang seringkali mendengar istilah lembaga keuangan dan akan langsung mengaitkannya dengan bank. Sebenarnya tidak hanya sebatas pada bank saja, namun ada pula berbagai bentuk lainnya. Lembaga keuangan adalah
Suatu badan atau lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dari dana masyarakat yang kemudian disalurkan kepada masyarakat kembali, serta dengan mendapat keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini hanya dapat berupa menghimpun dana saja dan menyalurkan dana saja, atau keduanya sekaligus. Di sini ada fungsi lembaga keuangan. Lembaga keuangan berfungsi sebagai tempat penyimpanan kekayaan, berfungsi sebagai pembayaran, memberikan sebuah jaminan, serta fungsi likuiditas yang dapat mengantisipasi kebutuhan dana darurat. Lembaga keuangan bank. Yang pertama ada Bank Sentral atau Bank Indonesia yang memiliki fungsi sebagai penjaga stabilitas moneter agar jumlah uang yang beredar di masyarakat tetap terjamin sesuai dengan kebutuhan. Dengan terjaga dan terkendalinya peredaran jumlah uang tersebut, maka ekonomi negara kita akan bertumbuh tanpa berakibat pada tingginya inflasi. Terkendalinya inflasi tersebut tentunya mampu mempertahankan kondisi perekonomian bangsa ini agar tidak terjadi krisis ekonomi. Fungsi yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi aktivitas perbankan seperti membuat kebijakan tentang kewajiban bank untuk menyampaikan laporan, melakukan pemeriksaan terhadap bank secara berkala bila diperlukan, dan yang ketiga, melakukan penegakan hukum terhadap praktik-praktik perbankan yang ilegal dan menyalahi hukum. Yang ketiga, fungsi Bank Sentral atau Bank Indonesia ini berperan sebagai lender of the last resort atau sebagai peminjam dana. Pinjaman yang dikeluarkan Bank Indonesia tersebut bertujuan untuk menstabilkan sistem keuangan negara, karena bila tidak melakukan hal tersebut, bisa saja kebangkrutan sebuah bank mempengaruhi keberlangsungan perekonomian Indonesia. Dan lembaga keuangan bank yang kedua adalah bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan lembaga keuangan yang ketiga ini adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Ini simpanannya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan lain-lain sebagainya. Bank Perkreditan Rakyat ini memiliki peran untuk menunjang pelaksanaan pembangunan secara nasional dan diharapkan mampu meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional agar tercipta kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikannya, BPR melayani kebutuhan masyarakat yang umumnya adalah seorang nelayan, petani, pengusaha kecil, pedagang, peternak, hingga pensiunan. BPR berfokus kepada masyarakat di wilayah terpencil agar mampu mewujudkan pemerataan ekonomi dan masyarakat terhindar dari kegiatan para rentenir. Apa sih LKBB itu? Lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Apa saja sih jenis-jenisnya? Di sini ada penggadaian, leasing, asuransi, koperasi simpanan pinjam, anjak piutang, bahkan ada pasar modal, pasar valuta asing, modal ventura, dan dana pensiun. Di negara Indonesia sendiri, peredaran uang telah diatur oleh institusi keuangan terkait khususnya Bank Sentral atau Bank Indonesia yang berhak mengeluarkan kebijakan moneter yang salah satunya bertujuan untuk memelihara dan menjaga kestabilan nilai uang rupiah serta mengatur peredaran uang giral di masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukannya campur tangan dari pihak pemerintah maupun institusi keuangan yang bersangkutan sangatlah diperlukan dalam menjaga kestabilan nilai uang yang beredar di masyarakat. Daftar pustakanya semoga bisa menjadi referensi, dan terima kasih telah menonton channel ini. Bye-bye.